Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori dan praktik menyimak, yang merupakan ini adalah materi atau tugas lanjutan yang diberikan oleh dosen di mata kuliah pengembangan bahan ajar Universitas Muhammadiyah Rapang program magister. Nah, sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan teori dan praktik menyimak. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah hakikat menyimak itu. Nah, hakikat menyimak ini berhubungan dengan mendengarkan dan mendengarkan. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Lalu kemudian mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa yang kita dengar. Nah, sementara itu menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan. Akan tetapi dalam menyimak ini intensitas atau fokus perhatian terhadap apa yang disimak itu lebih ditekankan lagi. Nah, itulah gambaran sederhana terkait dengan menyimak. Selanjutnya, jenis menyimak. Ada beberapa jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Pada umumnya sumber yang paling baik untuk menyimak ekstensif yaitu rekaman yang dibuat oleh guru siaran radio atau televisi. Jenis menyimak selanjutnya adalah menyimak intensif. Menyimak intensif ini adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. Dalam menyimak intensif harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Selanjutnya menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi sosial seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap mengenai hal yang menarik perhatian sehingga semua orang mendengarkan satu sama lain. Kemudian menyimak sekunder. Menyimak sekunder ini adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya menyimak pada musik yang mengiringi tarian-tarian rakyat terdengar secara sayup-sayup sementara kita menulis surat pada teman di rumah, atau menikmati musik sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu di sekolah seperti menulis, pekerjaan tangan dengan tanda liat, membuat sketsa, dan latihan menulis dengan tulisan tangan. Menyimak selanjutnya adalah menyimak estetik. Menyimak estetik ini disebut juga menyimak apresiatif atau disebut sebagai fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Menyimak estetik mencakup dua hal, yaitu pertama menyimak musik, puisi, membaca bersama, atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman. Kedua, menikmati cerita, puisi, teka-teki, dan lakon yang diceritakan oleh guru atau siswa. Selanjutnya menyimak kritis. Siswa melakukan menyimak secara kritis untuk memperoleh kebenaran atau suatu informasi. Menyimak kritis digunakan oleh siswa. Menyimak untuk menangkap semua informasi yang diberikan oleh guru di semua mata pelajaran. Dalam menyimak kritis ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menyimak dengan berpikir. Melakukan aktivitas menyimak sambil memikirkan fakta-fakta dari persoalan yang dibicarakan. Ini menurut Aswadi 2018. Kemudian menyimak konsentrasi. Menyimak konsentrasi sering juga disebut studi atau study type listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentrasi antara lain menyimak untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan ide, fakta penting, dan sebab akibat. Menyimak selanjutnya adalah menyimak kreatif.
Menyimak kreatif ini adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenangan akan bunyi, visual atau penglihatan gerakan, serta perasaan kinestetik yang disarankan oleh suara atau ujaran yang didengarnya. Kemudian menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif ini merupakan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan karena penyimak harus mengajukan pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak interrogatif, penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada pemerolehan informasi atau mengenai jalur khusus. Kemudian ini menyimak pasif. Menyimak pasif ini adalah jenis kegiatan menyimak dalam menyerahkan atau penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya kita saat belajar dengan teliti. Belajar tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih, serta menguasai suatu bahasa. Nah, salah satu contoh menyimak pasif adalah kemampuan anak untuk mengucapkan kata pertamanya karena sering distimulus oleh orang tua yang gemar bercerita. Anak mengucapkan dapat kata mama atau papa karena ia menyimak secara pasif. Kemudian menyimak selektif. Menyimak selektif berhubungan erat dengan menyimak pasif. Betapapun efektifnya menyimak pasif, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Oleh karena itu, menyimak selektif sangat dibutuhkan. Menyimak selektif ini melengkapi kegiatan menyimak pasif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan manfaat menyimak. Nah, setidak-tidaknya ada beberapa poin yang bisa saya gambarkan daripada modul atau materi yang dibagikan oleh Bapak dosen. Setidak-tidaknya ada 5 yang bisa saya tuliskan terkait dengan tujuan dan manfaat menyimak. Yang pertama, melalui keterampilan menyimak, siswa dapat memperoleh pengetahuan secara langsung yang dipaparkan oleh guru. Kemudian, keterampilan menyimak menyediakan input aural yang berfungsi sebagai dasar atau pemerolehan bahasa dan memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan menyimak sebagai dasar menganalisis fakta, yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam fakta. Nah, selanjutnya menyimak juga bertujuan untuk pemerolehan hiburan. Ya. Kemudian kegiatan menyimak ini dapat menambah kosakata yang mempengaruhi individu atau untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, serta pesan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya atau pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Yang pertama, pembicara. Nah, pembicara ialah orang yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, informasi kepada penyimak melalui bahasa lisan. Keefektifan menyimak akan dipengaruhi oleh faktor kualitas, keahlian, karisma, dan kepopuleran pembicara yang sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap para pembaca. Nah, kemudian pembicaraan. Pembicaraan adalah materi atau isi pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak. Pembicaraan yang menarik akan memenuhi hal-hal seperti aktual, berguna, dalam pusat minat, kemudian sistematis dan seimbang. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Kemudian selanjutnya adalah penyimak. Penyimak ialah orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa yang menyimak berlangsung. Ya. Penyimak merupakan faktor yang paling penting menentukan keaktifan atau keefektifan dalam peristiwa menyimak. Beberapa hal yang berkaitan dengan penyimak yaitu kondisi, ya, konsentrasi, bertujuan, minat, berkemampuan linguistik, berpengetahuan, dan berpengalaman yang luas. Nah, itu adalah hal yang mempengaruhi penyimak setidak-tidaknya
ada beberapa, yaitu kondisi konsentrasi, bertujuan, minat, kemampuan linguistik, berpengetahuan, dan berpengalaman yang luas. Nah, selanjutnya praktik dan penilaian menyimak. Praktik menyimak. Dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menyimak, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menyimak diantaranya yaitu: satu, relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya mengembangkan kreativitas siswa secara individual dan kelompok. Lalu memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Mengarahkan aktivitas belajar siswa pada tujuan pembelajaran. Kemudian mudah diterapkan dan tidak menuntut peralatan yang rumit. Kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memperbanyak pemberian materi visual misalnya dengan ekspresi wajah, gerakan, mimik, pantomimim, dan gambar-gambar. Kemudian setiap input bahasa lisan yang diberikan harus diucapkan dengan jelas, perlahan, dan berulang. Lalu, jangka waktu konsentrasi siswa sekolah dasar biasanya terbatas. Oleh karena itu, hindarkan pemberian kegiatan yang terlalu banyak. Selanjutnya, memastikan pemahaman siswa hendaknya dilakukan pada saat kegiatan menyimak berlangsung. Dan selanjutnya, kegiatan menyimak tidak semata siswa duduk diam dan konsentrasi mendengarkan bahasa lisan, akan tetapi bisa juga diiringi dengan gerakan. Nah, penilaian menyimak. Penilaian menyimak atau penilaian keterampilan menyimak dilakukan dari proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pada kemampuan menyimak dilakukan oleh guru ketika pembelajaran menyimak sedang berlangsung. Guru harus merancang model instrumen penilaian, sehingga dalam penilaian hasil diperoleh dari hasil simakan siswa yang berupa jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Penilaian hasil dapat diperoleh dari tes pada kemampuan menyimak bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menangkap dan memahami informasi yang terkadang dalam wacana yang diterima melalui saluran pendengaran. Menurut Nurgiantoro 2015, ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak, yaitu tingkatan ingatan, tingkat pemahaman, tingkat peneraman, dan tingkat analisis. Selanjutnya, rancangan pembelajaran menyimak. Berikut penulis uraikan susunan rancangan pembelajaran menyimak dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tentu menuliskan kompetensi inti atau KI. Kemudian menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan model pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menyusun kegiatan pembelajaran, menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Nah, kira-kira itulah gambaran rancangan pembelajaran menyimak. Tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita akan ajarkan, kompetensi dasar apa yang kita ajarkan, kita harus sinkronkan mulai daripada KI sampai menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran itu sendiri. Tergantung mata pelajaran yang kita ajarkan dan indikator-indikator yang kita susun atau yang sudah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa materi-materi terkait dengan menyimak ini tentu sangat bermanfaat buat saya pribadi sendiri, dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat sekalian minimal memahami sedikit terkait dengan apa yang saya sampaikan. Dan adapun kekurangan dalam penyampaian ini tentu datangnya dari diri sendiri, dan adapun kebaikan dan manfaat daripada apa yang saya sampaikan ini tentu yang pertama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan penulis buku itu sendiri. Dan saya akhiri pemaparan materi pada kesempatan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.